Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channelnya Ijun Kampung. Di kesempatan kali ini, saya akan mengenalkan sebuah inovasi sederhana tapi luar biasa, yaitu aplikasi tabungan versi sekolah. Aplikasi ini dirancang khusus untuk membantu sekolah dalam mengelola tabungan siswa dengan cara yang lebih cepat, rapi, dan otomatis. Sebelum kita lanjut, pastikan dulu sudah mengunduh aplikasi ini melalui link deskripsi yang ada di video. Lalu tempatkan file aplikasi di dalam sebuah folder khusus dan simpan di drive D untuk menjaga keamanan seluruh data tabungan yang dikelola. Jangan lupa juga untuk menampilkan ikon aplikasi di desktop supaya lebih mudah saat ingin membuka dan mengoperasikannya. Nah, kalau semua sudah siap, langkah awal yang perlu kita lakukan adalah klik ikon aplikasi yang ada di desktop hingga memunculkan halaman login. Silahkan masukkan username dan password. Username dan password akan ada di bagian video ini. Pastikan untuk mengikuti tutorialnya jangan di skip. Nah, ini adalah halaman beranda atau tampilan awal aplikasi. Silahkan sebelum melakukan pengisian kembali, lakukan format data terlebih dahulu untuk memastikan bahwasannya tidak ada lagi data lama yang tertinggal di dalam aplikasi. Untuk langkahnya, klik format. Data terhapus, aplikasi siap digunakan kembali. Nah, ini dia. Ini adalah tampilan awal aplikasi yang sudah bersih dari data lama. Untuk langkah selanjutnya, kita bisa mulai mengisi datanya. Yang pertama, masukkan logo. Pastikan file sesuai dengan yang diminta, JPG atau JPEG. Setelah logo berhasil, kita bisa mulai input data atau identitas madrasah ke menu sekolah. Silahkan input data di sini. Untuk singkatan instansi, ini wajib diisi sebagai referensi nomor unik kode buku nantinya. Jadi karena di sini adalah MI Nur Huda, kita buat singkatannya NH. Tahun buku buat tahun pelajaran. Untuk biaya admin, jika memang kita adakan biaya admin, maka isikan di kolom admin ini angka 0 sampai angka 1 sampai dengan angka 9. Ya, jika tidak ada, ketikkan angka 0 saja. Tapi jika ada, maka kita ketikkan angkanya. Kita buat di sini sampelnya ada 3%. Kita next. Sini admin. Ini adalah setting alamat sekolah. Jadi di sini kita input sesuai dengan yang diminta. Jika sudah selesai, silahkan lakukan save. Edit adalah apabila nantinya terjadi kesalahan dalam data, kita bisa edit ya. Karena ini masih data baru, kita bisa save. Data berhasil disimpan. Sekarang sudah tampil ya, sudah tampil identitas madrasahnya. Nah, jika ada kesalahan tadi, kita bisa edit. Kita kembali ke menu sekolah, kita klik edit di sini, maka semua data akan kembali di reload. Silahkan diperbaiki yang perlu diperbaiki. Alamatnya kembali di input seperti itu. Karena sini kita sudah selesai tadi, kita bisa kembali ke data. Lalu kita bisa input data nasabahnya. Ya, setelah kita input identitas madrasah, sekarang kita bisa input data nasabah. Di sini
Untuk nomor buku ini sudah otomatis, tinggal klik tanda tambah, lalu masukkan namanya. Kita save. Saya pikir cukup 4 sampel saja, ya, 4 orang. Nah, jika ingin ada perubahan, kita bisa cari di sini. Jika ada mau pergantian identitas, ya, kita pilih di sini, lalu kita ganti di sini, baru setelahnya kita tekan edit untuk perbaikan jika ada kesalahan. Oke, kita kembali ke beranda. Nah, di sini belum lagi terupdate, ya, identitasnya atau datanya. Sekarang kita bisa keluar dulu, memastikan agar datanya sudah terupdate. Kita login kembali. Nah, di sini sudah, ya, kelas 1 ada 1 orang, 2 1 orang, 4 orang. Jadi sudah selesai untuk pengisian data nasabah. Kita bisa lanjut ke cetak buku tabungan jika dibutuhkan. Aplikasi ini juga menyediakan cetak buku tabungannya. Kita ke menu buku tabungan. Untuk langkah awal, pastikan membuat pengaturan yang ada di halaman koper buku nantinya. Jika tidak ada, bisa ketikkan angka 0 saja. Jadi pada sampel kali ini kita buat ada aturannya. Biaya buku untuk cetaknya kita buat 10.000. Setoran awal minimal kita buat juga 10.000. Ganti buku ketika habis 10.000. Ganti buku karena hilang atau rusak buat di sini 15.000. Setelah selesai kita bisa save. Akhirnya kita sudah bisa cetak bukunya, ya. Kita sudah bisa cetak bukunya. Nanti dicetak juga boleh. Nah, tapi prosesnya sama. Kita pilih nomor bukunya di sini yang ingin kita cetak, lalu kita klik buat. Nah, untuk selanjutnya kita pilih apa yang mau kita cetak. Misal halaman koper, di sini juga halaman koper. Nah, kalau di sini halaman koper dan halaman koper, maka hasilnya akan muncul nanti halaman koper 1 halaman atas nama NH001 dan NH002, ya, kita bisa save. Tapi biar sekalian kita klik di sini halaman isinya. Nah, jadi nanti akan tersave halaman koper dan halaman isi. Kita bisa save. Oke, kita boleh cetak langsung. Nah, ini dia halaman kopernya. Untuk cetak halaman isinya, kita harus pergi manual karena aplikasi tidak langsung membuka halaman isinya. Jadi caranya klik di mana folder aplikasi tadi disimpan, lalu buka administrasi, silahkan ke folder cetak buku. Nah, di sini udah ada isi cover, jadi kita buka isinya. Nah, ini dia. Jadi tinggal cetak, pastikan dicetak di kertas A4, ya. Silahkan berapa banyak yang mau dicetak, nanti tinggal potong, lalu dijilid dan disatukan dengan halaman cover. Saya pikir cukup untuk halaman cetak isi dan covernya. Kita kembali ke menu beranda. Identitas madrasah sudah, data nasabah sudah, buku tabungan sudah. Sekarang kita bisa lanjut ke data transaksi, ya. Nah, ini sini kita bisa pilih jenis transaksinya dulu, setoran, nomor bukunya. Nah, langsung dia otomatis. Di sini tanggal sudah saya buat otomatis sesuai dengan tanggal hari ini. Jika ada ingin perubahan, ini bisa diketik edit manual. Nah, kita buat 25. Lalu tambahkan.
Baik, selesai untuk input transaksi setoran. Kita bisa kembali ke menu ganda. Nah, di sini sudah terupdate ya. Setorannya berapa, saldonya berapa, sudah sesuai. Sekarang kita bisa lakukan transaksi penarikan. Kita kembali ke menu transaksi. Kita pilih jenis transaksinya penarikan. Kita pilih misal nomor 01 tanggal hari ini. Kita penarikan dulu. Sudah jelas ya, ada setorannya, penarikan, dan saldonya. Ini miss ketika kita kurangkan manual karena tadi penarikan sini sudah kita potong, jadi saldo sudah dipotong dengan biaya admin yang 3%. Jadi kalau jumlahkan manual akan miss, nanti hasilnya sudah sesuai. Baik, kita bisa lanjut. Kalau seandainya terjadi kesalahan, kita bisa lakukan edit transaksi. Nah, untuk proses edit, data transaksi tidak boleh diedit. Jika ingin melakukan perubahan, hapus transaksi yang salah, input ulang transaksi dengan ID baru. Oke, kita pilih mana yang mau dihapus, misalnya kita hapus. Kita bisa kembali ke transaksi. Kalau memang mau perbaiki, silahkan masukkan kembali di sini datanya. Nah, karena kita hanya menghapus, kita sudah tutup, kita bisa kembali menggunakan. Sudah terupdate ya, setorannya, penarikannya, dan saldonya juga. Nah, untuk selanjutnya kita bisa menuju ke cetak slip penarikan untuk mempermudah admin melakukan proses transaksi pembayaran. Di sini bisa kita buat slip penarikannya. Ini dia bulannya. Kita pilih nomor yang ini, yang tadi melakukan penarikan. Nah, jadi di halaman ini atau di form ini kita bisa cetak sekaligus dalam satu halaman kertas A4 untuk 4 orang atau untuk 6 orang penarik. Ya, satu halaman itu bisa memuat 6 orang penarik. Jadi karena pada kali ini kita hanya ada 4 nasabah saja dan yang melakukan transaksi penarikan hanya ada 2 orang, jadi kita buat 4 aja, yang lain kita kosongkan. Lalu klik buat. Data sudah dibuat. Sekarang kita save. Oke. Kita cetak. Ini dia. Ini datanya ya. Jadi yang melakukan penarikan itu adalah NH001 dan NH003. Jadi tinggal potong, cetak, lalu tanda tangani dan berikan. Dan saya juga tunggu slipnya. Kita bisa lanjut. Kita kembali ke tanda slip penarikan. Lalu jika ada minta
cetak transaksi atau melihat ingin sebagai bukti transaksi tabungan siswa, kita bisa cetak laporan transaksinya atau rekening korannya kayak yang di bank-bank itu. Nah, di sini tinggal kita pilih nomor berapa yang kita cetak, sama satu, lalu kita buat. Ini adalah tampilan laporan transaksi tabungan siswa yang bisa kita cetak. Bedanya dengan yang di bank-bank itu, kalau di bank bisa cetak laporan per bulan, kalau di sini nggak bisa, ya hanya laporan global transaksi atau semua transaksi yang dimiliki oleh satu nomor terpilih. Oke, kita kembali ke halaman beranda. Oke, rekening koran sudah, slip penarikan sudah. Nah, kita bisa juga buat surat di aplikasi ini. Jadi, jika ada penarikan yang dilakukan oleh wali murid di waktu tertentu, atau kita buat aturannya bahwasanya tabungan dilakukan penarikan dalam waktu tertentu, misalnya dalam 1 semester. Jika dilakukan penarikan sebelum batas waktu yang ditentukan, maka wali murid bisa membuat surat permohonan. Ya, kita surat, kita pilih di sini surat permohonannya, pilih nomornya berapa, lalu kita pilihkan tanggalnya. Seperti ini. Ya, masukkan. Oke, setelah data kita isi, kita klik buat. Data sudah dibuat di lembar kerja dan siap simpan. Oke, save. Nah, kita bisa cetak. Ini dia. Sudah tampil seperti ini. Di sini harusnya sudah ada nama penariknya. Jangan saya perbaiki. Di aplikasi yang diupload nanti atau yang bisa didownload adalah aplikasi yang sudah terupdate, ya. Baik. Ini untuk surat permohonan. Jika misalkannya pengambilan dilakukan oleh orang lain, bisa membuat surat kuasa di sini. Pilih sama seperti yang tadi, hanya bedanya di sini diisi kedua form ini. Jadi di pemohon diisi dan penerima kuasa juga diisi. Seperti itu. Kita kembali beranda. Baik. Saya pikir sudah semua saya jelaskan secara singkat. Mudah-mudahan bisa dipahami cara kerjanya. Silahkan aplikasi di-download, ya. Aplikasi di-download di link deskripsi yang saya sediakan. Untuk password bisa dilihat di info di halaman login. Seperti itu. Beranda, oke, sekolah sudah, nasabah sudah, transaksi sudah, edit transaksi juga sudah, format sudah, rekening koran sudah, penarikan surat juga sudah. Oke. Jadi saya pikir sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan aplikasi ini bisa berguna dan lebih mempermudah proses kerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.